Sepak bola tarkam yang seringkali digelar antar kampung di Indonesia seharusnya menjadi ajang kebersamaan dan hiburan. Namun, tak jarang pertandingan ini berakhir dengan kericuhan. Apa yang membuat pertandingan yang awalnya penuh semangat ini justru memunculkan kekerasan? Sepak bola sebagai olahraga paling digemari di Indonesia tidak hanya dikenal pada level profesional, tetapi juga di tingkat yang lebih sederhana, yaitu sepak bola tarkam atau antar kampung. Sepak bola tarkam seringkali dianggap sebagai ajang hiburan dan penguatan ikatan sosial antar warga. Namun, meskipun tujuan utamanya adalah mempererat hubungan sosial, tak jarang pertandingan ini berakhir dengan kericuhan. Fenomena ini tentunya menyisakan berbagai pertanyaan mengenai penyebab, dampak, dan solusi untuk menghindari kerusuhan tersebut. Sepak bola tarkam adalah pertandingan sepak bola yang biasanya diselenggarakan antar kampung atau desa. Kompetisi atau pertandingan ini umumnya tidak melibatkan biaya besar atau aturan ketat seperti halnya turnamen profesional. Meskipun begitu, sepak bola tarkam memegang peranan penting dalam mempererat hubungan warga dan meningkatkan kebersamaan. Biasanya, pertandingan ini digelar untuk merayakan acara tertentu, seperti hari kemerdekaan, ulang tahun kampung, atau acara adat lainnya. Namun, pertandingan tarkam seringkali diwarnai oleh suasana yang lebih emosional dan menegangkan. Begitu kuatnya rivalitas antar kampung atau desa yang terlibat dalam pertandingan tersebut, kadang memicu konflik atau kericuhan. Meskipun tujuan dari sepak bola tarkam adalah untuk bersenang-senang, ketegangan yang tinggi dapat membuat suasana berubah menjadi panas. Sebelum berlanjut ke penyebab kericuhan saat tarkam dan pembahasan lainnya, sekarang kita ambil dulu 2 contoh kasus kericuhan saat tarkam yang baru-baru ini terjadi. Dilansir dari Detik dan Metro, turnamen sepak bola antar kampung di Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber, Cianjur, berujung ricuh saat semifinal antar tim Kampung Cikole dan Kampung Tugu pada Jumat 10 Agustus 2024. Kericuhan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan wasit yang memicu cekcok antara pemain dan supporter hingga bentrokan fisik. Seorang supporter dari Kampung Cikole mengalami luka parah di bagian kepala akibat dibacok dengan golok oleh supporter lawan berinisial E, 61 tahun, yang merupakan seorang petani. Pelaku diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan. Akibat insiden itu, turnamen dihentikan sepenuhnya atas kesepakatan antar panitia dan kepala desa. Kericuhan pada final Liga Tarkam Piala Bupati di Lapangan Pule, Kabupaten Semarang pada 5 Juni 2024 terjadi akibat keputusan penalti untuk Arafi FC yang kemudian memicu protes pemain dan penonton PS Putra Bakti. 2 wasit, Hadi Suroso dan Ridwan Praitno, dikeroyok hingga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Polres Semarang Tengah sudah menyelidiki insiden ini, termasuk 7 pemain profesional yang diduga terlibat. PSSI Jawa Tengah menyesalkan kejadian tersebut dan memerintahkan investigasi untuk mencegah insiden serupa. Beberapa faktor mempengaruhi mengapa kericuhan dapat terjadi dalam pertandingan sepak bola tarkam. Salah satunya adalah adanya persaingan yang terlalu ketat antar kampung. Tidak jarang, pertandingan sepak bola tarkam dianggap sebagai ajang pembuktian bagi masing-masing kampung, terutama terkait dengan gengsi dan kehormatan. Dengan harapan memenangkan pertandingan, tak jarang terjadi ketegangan yang memuncak, baik di antara pemain maupun pendukung yang hadir. Selain itu, kurangnya pengawasan dalam pertandingan tarkam juga menjadi faktor penyebab kericuhan. Umumnya, pertandingan ini diadakan di lapangan yang tidak terstandarisasi dan tanpa pengawasan ketat dari pihak berwenang, seperti aparat keamanan atau panitia yang kompeten. Hal ini membuka peluang bagi perilaku yang tidak sportif, seperti kekerasan di lapangan atau provokasi antar pemain yang melibatkan penonton. Tak kalah penting, emosi yang tidak terkendali seringkali menjadi pemicu kericuhan. Dalam pertandingan yang melibatkan tim dengan rivalitas kuat, rasa frustasi atau ketidakpuasan terhadap keputusan wasit atau pemain lawan seringkali berubah menjadi kekerasan. Ini bisa terjadi
baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan, ketika penonton turut terprovokasi oleh insiden yang terjadi. Kericuhan dalam sepak bola tarkam tidak hanya berdampak pada para pemain yang terlibat, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Salah satu dampaknya adalah gangguan ketertiban umum. Ketika terjadi kericuhan, baik itu berupa pertengkaran yang melibatkan antar pemain atau penonton, tentu akan mengganggu ketenangan dan keamanan lingkungan. Kericuhan yang terjadi bahkan dapat meluas hingga menyebabkan perkelahian massal yang menimbulkan ketakutan bagi warga yang tidak terlibat dalam pertandingan. Selain itu, kericuhan dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Fasilitas yang digunakan dalam pertandingan, seperti gawang, bola, dan bahkan lapangan, seringkali menjadi sasaran dari kerusuhan yang terjadi. Dalam banyak kasus, fasilitas tersebut rusak akibat ulah pemain atau penonton yang marah atau kecewa, yang pada gilirannya menghambat penyelenggaraan pertandingan yang akan datang. Tak kalah merugikan, kericuhan dalam sepak bola tarkam juga bisa merusak citra kampung atau desa yang menjadi tuan rumah. Masyarakat sekitar atau pihak luar bisa menilai buruk, kemudian menganggap kampung tersebut tidak mampu mengelola kegiatan antar masyarakat dengan baik. Akibat jangka panjangnya adalah hilangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang sebelumnya mendukung acara tersebut, termasuk sponsor, pihak keamanan, atau pendukung lainnya. Meskipun kericuhan dalam sepak bola tarkam tidak dapat sepenuhnya dihindari, ada beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk mengurangi frekuensi dan intensitas kericuhan. Pertama, pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan. Pihak yang menyelenggarakan acara harus melibatkan aparat keamanan setempat untuk memastikan bahwa pertandingan berjalan dengan aman. Pengamanan yang baik akan membuat pemain dan penonton lebih berhati-hati dalam bertindak, karena adanya potensi sanksi hukum yang menanti jika mereka melakukan sesuatu yang mengganggu pertandingan. Kedua, penting untuk melakukan edukasi tentang sportivitas. Setiap pemain dan penonton harus diberikan pemahaman yang jelas bahwa tujuan utama dari sepak bola tarkam adalah untuk membangun kebersamaan, bukan untuk memenangi pertandingan dengan cara yang curang. Melalui pelatihan atau kampanye mengenai sportivitas, diharapkan para pemain dan penonton dapat mengendalikan emosi mereka, meskipun dalam situasi yang penuh tekanan. Selain itu, penegakan aturan yang lebih jelas juga diperlukan. Wasit dan panitia penyelenggara harus bersikap objektif dalam memimpin pertandingan dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pemain atau penonton yang terlibat dalam tindakan kericuhan. Dengan memberikan sanksi tegas, seperti larangan bermain di pertandingan berikutnya atau dikeluarkan pemain dari lapangan, diharapkan mereka yang melanggar aturan akan berpikir dua kali sebelum bertindak sembrono. Terakhir, penyediaan fasilitas yang memadai juga sangat penting untuk menciptakan suasana pertandingan yang aman. Lapangan yang layak dan perlengkapan pertandingan yang cukup dapat memberikan rasa nyaman bagi penonton dan pemain. Dengan fasilitas yang baik, pemain dapat fokus pada permainan tanpa harus khawatir akan keselamatan mereka atau kerusakan fasilitas yang digunakan. Selain upaya dari pihak yang langsung terlibat dalam pertandingan, media juga memiliki peran penting dalam mengurangi kericuhan dalam sepak bola tarkam. Melalui pemberitaan dan kampanye positif, media dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sportivitas dan ketertiban selama pertandingan. Media juga bisa menampilkan contoh-contoh pertandingan tarkam yang berjalan dengan damai untuk menunjukkan bahwa olahraga ini dapat dilakukan dengan penuh keseruan tanpa harus diwarnai oleh kekerasan. Sepak bola tarkam memang memiliki potensi besar untuk mempererat hubungan antar warga. Namun jika tidak dikelola dengan baik, pertandingan ini bisa berubah menjadi ajang kericuhan yang merugikan banyak pihak. Penyebab kericuhan dalam sepak bola tarkam sangat bervariasi, mulai dari rivalitas yang tinggi, kurangnya pengawasan, hingga emosi yang tidak terkendali. Dampaknya pun sangat besar, mulai dari gangguan ketertiban umum, hingga rusaknya fasilitas, korban jiwa, dan citra kampung. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat, edukasi tentang sportivitas, penegakan aturan yang lebih tegas, serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menetralisir kericuhan dalam sepak bola tarkam. Untuk mencegah kericuhan dalam sepak bola tarkam,
Masyarakat dan penyelenggara acara diharapkan untuk lebih mengutamakan nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dan edukasi terus-menerus mengenai pentingnya menjaga ketertiban harus menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sepak bola tarkam bisa menjadi sarana hiburan yang menyenangkan tanpa menimbulkan konflik. Penting juga untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menjaga ketertiban dalam sepak bola tarkam. Peran aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan sangat penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Mereka dapat berkolaborasi dalam menyusun aturan main yang jelas, mengawasi jalannya pertandingan, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan. Edukasi mengenai sportivitas dan pentingnya menjaga ketertiban juga harus terus-menerus digalakkan. Kampanye melalui media massa dan sosial, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat dapat membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban selama pertandingan. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih menghargai nilai-nilai sportivitas dan kebersamaan yang menjadi tujuan utama dalam sepak bola tarkam. Selain itu, penyediaan fasilitas yang memadai juga sangat penting. Lapangan yang layak, perlengkapan yang memadai, serta keamanan yang terjamin akan membuat pertandingan berlangsung dengan lancar dan aman. Penyediaan fasilitas yang baik juga akan meningkatkan kenyamanan bagi pemain dan penonton, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kericuhan. Sepak bola tarkam memiliki potensi besar sebagai sarana hiburan dan penguatan ikatan sosial antar warga. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertandingan ini bisa berubah menjadi ajang kericuhan yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, edukasi tentang sportivitas, menegakkan aturan yang jelas, serta penyediaan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menciptakan suasana pertandingan yang aman dan kondusif. Dengan kerjasama yang baik antar masyarakat, penyelenggara acara, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, diharapkan sepak bola tarkam dapat menjadi ajang yang menyenangkan dan menguatkan ikatan sosial tanpa diwarnai oleh kekacauan. Sepak bola tarkam bisa menjadi contoh nyata bagaimana olahraga dapat berperan dalam membangun kebersamaan dan harmoni dalam masyarakat. Gimana pendapat kalian tentang kerusuhan saat tarkam? Komen di bawah. See you guys.